Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Di video saya kali ini, saya akan membahas kembali prediksi-prediksi soal dan pembahasannya untuk tes PPG 2022 untuk guru bahasa Inggris yang sesuai dengan kisi-kisi resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kita langsung ke indikator yang pertama. Nah, indikatornya seperti ini ya teman-teman, sikap nasionalisme ini adalah indikatornya. Mungkin prediksi soalnya akan seperti ini teman-teman. Mr. Rere was entrusted with reading the text of the opening of the 1945 Constitution. At the same time, his wife gave birth. Mr. Rere's attitude is, jadi Pak Rere ini diberi kepercayaan untuk membaca teks Undang-Undang 1945 ya. Lalu pada saat yang bersamaan, istrinya ini akan melahirkan. Jadi sikap apa yang harus diambil oleh Pak Rere? To A, choose to accompany his wife rather than carry out the task of reading the preamble of 1945 Constitution. Memilih menemani istrinya daripada membaca Undang-Undang 1945. B, carry out the task of reading the 1945 Constitution first and accompanying his wife later. Tetap membaca Undang-Undang 45 lalu baru menemani istrinya. C, delegate task or trust to colleagues and accompany his wife to the hospital. Jadi memberikan kembali ke rekan kerjanya untuk membaca undang-undang lalu menemani istrinya di hospital. Atau D, carry out the task of reading the 1945 Constitution and hand over the wife to the family and the medical team to take care of it. Atau tetap membaca Undang-Undang 45 dan menyerahkan istrinya ke sanak famili dan tim medis untuk mengurusnya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang D, betul teman-teman. Karena apa? Sebagai pendidik, kita harus bisa mengutamakan kewajibannya dulu. Karena sesuai dengan tanggung jawab kita dengan tupoksinya. Tapi di sisi lain juga harus mampu memberikan solusi yang tepat ketika berbenturan dengan kepentingan pribadi. Jadi mengutamakan kewajibannya ini membaca Undang-Undang 1945. Solusi yang tepatnya juga adalah menyerahkan istri kita ke sanak famili kita untuk melahirkan. Jadi begitu ya teman-teman. Kata kuncinya adalah sikap nasionalisme ini mengutamakan tetap menunjukkan kesetiaan. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke indikator yang berikutnya, masih tentang sikap nasionalisme. Prediksinya mungkin seperti ini. A harmonious life always shows the existence of harmony in society or the state, which allows everyone to interact and build good communication and relationship with one another without feeling any disturbance coming from anyone. As a teacher, the right attitude towards students with different religion, racial, and ethnic background is, ini sebagai guru, sikap apa yang harus diambil untuk siswa-siswa yang mempunyai perbedaan di agamanya, rasialnya, dan sukunya. Jadi ini tentang sara ya teman-teman. To A, congratulating students who celebrate their religious holiday, inviting worship in gratitude. Atau B, provide opportunity for students of different religion to worship, participate in spreading the teaching of the religion. C, prioritizing togetherness above other interests. Atau D, believe in the truth of our religion and continue to respect racial difference as a promoter of harmony. Jadi sikap kita yang paling tepat sebagai guru adalah yang D teman-teman. Believe in the truth of our religion and continue to respect racial difference as a promoter harmony. Tetap mempercayai kepercayaan kita, tapi tetap juga kita harus menghormati perbedaan-perbedaannya. Itu teman-teman. Karena
unsur sara adalah agama sebagai hal yang hakiki. Itu agama tidak bisa dipaksakan, namun dalam pelaksanaan juga tidak merusak persatuan dan kesatuan. Itu ya teman-teman ya, sara. Ini ada sara nih, yang religion, racial, ethnic background itu adalah sara. Jadi di sini sikap nasionalisme adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi tetap agama tidak bisa paksakan, tapi tidak merusak persatuan dan kesatuan. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke indikator yang berikutnya. Nah, ini adalah sikap patriotisme. Prediksinya akan seperti ini mungkin ya. Your school applies an online-based teacher attendance and return attendance every morning at 7 a.m. and when returning at 15:30 p.m. A teacher must take a return presence in front of the computer provided by the school. One weekday at 15:50 p.m., you receive word that your child was sick, has to be taken to the hospital. What would you do? Nah, di sini ceritanya sekolah Anda ini menggunakan absensi online ya. Jadi setiap pagi jam 7 dan untuk pulangnya itu jam 15.30 mereka harus online absennya. Jadi pada suatu hari jam 15.15 Anda menerima kabar bahwa putra anak Anda sakit dan harus dan meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini sikap patriotisme. A. Make a return attendance even though it's not time to go home to immediately take the child to the hospital. Tetap absen meskipun masih belum waktunya dan cepat-cepat membawa anak Anda ke rumah sakit. Atau B. Ask the principal for permission to go home immediately so that he can take the child to the hospital immediately. B. Meminta izin pada kepala sekolah untuk bisa membawa anaknya pulang ke rumah sakit. C. Waiting 15 minutes to make online present and then rushing home to take child to the hospital. Atau C. Menunggu 15 menit untuk buat absen lalu baru membawa anak ke rumah sakit. Atau D. Ask the school admin for help with permission of the principal to present the return so that he can go home soon. Atau meminta admin sekolah untuk minta izin kepada kepala sekolah ya untuk absen lebih cepat, jadi dia dapat untuk pulang lebih cepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menunggu 15 menit untuk absen dan lalu baru membawa anaknya ke rumah sakit. Karena apa teman-teman? Bentuk integritas sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa sesuai tupoksi sebagai guru adalah dengan memenuhi jam kerja yang telah ditentukan. Jadi kita harus siap rela berkorban ya teman-teman, karena jam kerja kita sudah ditentukan. Di sini adalah jam 7 sampai jam 3:30. Jadi indikatornya adalah mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik. Jadi kita harus memperlihatkan sikap rela berkorban kita ya teman-teman. Tetap kita harus menunggu 15 menit untuk absen lalu kita bisa membawa anak ke rumah sakit. Itu teman-teman. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Ini adalah mengapresiasi gaya-gaya bangsa lain ya teman. Prediksinya mungkin seperti ini nih. One of the challenge of 21st century is globalization. It is easy for foreign cultures to enter a region, including Indonesia. As an educator, one of the attitudes that need to be instilled in students is A. Build a culture of antipathy because foreign culture can have a bad impact. B. Equip students with strong faith to be able to fortify themselves from all bad things. C. Appreciate the cultural richness of other nations
so as to strengthen the identity of the Indonesian nation. Atau D, firmly reject all form of foreign culture that threaten the extinction of local culture. Jadi di sini sikap Anda sebagai pendidik dalam mendidik anak-anak Anda adalah bagaimana sikapnya, yaitu yang C, appreciate the cultural richness of other nation so as to strengthen the identity of the Indonesian. Jadi kita harus tetap mengapresiasi budaya-budaya lain ya, budaya-budaya lain justru adalah untuk memperkuat identitas kita sebagai negara Indonesia. Jadi perkembangan teknologi itu memudahkan arus komunikasi dan masuknya budaya bangsa lain ke sebagai pendidik harus mampu menanamkan kepada peserta didik sikap memiliki dan bangga pada budaya sendiri. Jadi to strengthen the identity of Indonesian nation, namun tetap menghargai budaya bangsa lain. To appreciate cultural richness. Tetap ya, meskipun kita menghargai budaya lain, tapi kita harus bisa menanamkan sikap bangga pada budaya sendiri. Gitu teman-teman. Sekian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video saya selanjutnya saya juga akan tetap membahas prediksi soal untuk berita SPPG 2022 yang sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Kemendikbud. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.